Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar dari rumah. Untuk kali ini, materi yang kita pelajari adalah materi vektor, bagian panjang vektor di R2 dengan saya, Bu Fauziah. Kontak person IG saya, dan jangan lupa like, comment, dan yang pertama kita pelajari adalah panjang vektor di R2, yang kedua soal dan pembahasan, yang ketiga ada latihan di akhir video. Oke, panjang vektor di R2. Diketahui vektor OP sama dengan XY. Maka panjang vektor OP adalah panjang vektor OP sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Diketahui P X1, Y1 dan Q X2, Y2. Maka vektor PQ sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OP sama dengan X2, Y2 dikurangi X1, Y1 sama dengan X2 kurangi X1, Y2 kurangi Y1. Jadi kalau kita lihat di sini, maka vektor PQ rumusnya adalah X2 kurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Yang atas dikurangi dengan yang atas, yang bawah dikurangi dengan yang bawah. Jika bentuknya berbentuk vektor kolom seperti ini. Jadi kita ingat materi sebelumnya bahwa vektor itu penulisannya ada beberapa macam. Ada vektor kolom, ada vektor baris, ada vektor basis. Gitu. Oke. Jadi kalau kita sudah menentukan vektor PQ-nya, maka panjang vektornya sama dengan akar X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Jadi yang atas dikuadratkan ditambah yang bawah dikuadrat. Kita masuk ke contoh soal agar kalian lebih mudah untuk memahami. Contoh yang pertama. Soal. Diketahui vektor U sama dengan 2 vektor I min 4 vektor J dan vektor V sama dengan 3 vektor I plus 2 vektor J. Tentukan yang A, vektor U, panjang vektor U, yang B, panjang vektor V, yang C, panjang vektor U ditambah vektor V. Nah, kalau kita lihat dari soalnya, soal ini penulisan vektornya berbentuk vektor basis, jadi ada vektor I, J. Nah, langkah mengerjakannya sama saja, hanya berbeda penulisannya karena ada I dan J. Untuk jawaban yang pertama yang kita bahas duluan ya, yang A. Panjang vektor U. Nah, karena sudah diketahui vektor U-nya sama dengan 2 vektor I min 4 vektor J, maka kita masukkan ke rumusnya tadi. Rumusnya akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar X-nya yang I, yang Y-nya yang J. Berarti akar 2 kuadrat plus min 4 kuadrat sama dengan akar 4 plus 16. Sama dengan akar 4 ditambah 16 itu 20. Berarti akar 20 bisa disederhanakan menjadi 2 akar 5. Nah, 2 akar 5 ini tadi diperoleh dari mana? Karena akar 20 itu adalah perkalian dari 4 dikali 5. Berarti akar 4 itu kan hasilnya 2. Menjadi 2. Penulisannya menjadi 2 akar 5. Berikutnya untuk yang jawaban soal B. Soal B, panjang vektor V. Nah, diketahui di soal bahwa vektor V sama dengan 3 vektor I plus 2 vektor J. Maka, panjang vektor V sama dengan akar 3 kuadrat plus 2 kuadrat. Sama dengan akar 9 ditambah 4. Nah, 9 tambah 4 berarti 13, sehingga hasilnya adalah akar 13. Yang C, panjang vektor U ditambah vektor V. Nah, kalau ada soal seperti ini, maka vektor U dan vektor V bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tambahkan dulu. Untuk 2 vektor I min 4 vektor J di vektor U, kita tambahkan dengan 3 vektor I plus 2 vektor J di vektor V. Penulisannya kita kelompokkan vektor I dengan vektor I, vektor J dengan vektor J. Berarti 2 ditambah 3 vektor I plus min 4 ditambah 2 vektor J. Hasilnya adalah 5 vektor I min 2 vektor J. Yang I adalah X,
yang J adalah yang Y-nya, sehingga panjang vektor U ditambah vektor V sama dengan akar 5 kuadrat plus min 2 kuadrat sama dengan akar 5 kuadrat itu 25, min 2 kuadrat itu 4, sehingga 25 ditambah 4 hasilnya 29. Jadi, untuk jawaban soal C adalah akar 29. Yang kedua, soalnya adalah diketahui titik P 5,-2 dan titik Q 7,4. Tentukan panjang vektor PQ. Untuk kali ini bentuk soalnya berbentuk vektor baris, jadi penulisannya ke samping. Cara mengerjakannya sama dan rumusnya tetap sama, hanya penulisannya saja yang berbeda. Jawab. Panjang vektor PQ berarti kita cari dulu karena soalnya berbentuk titik koordinat. Berarti X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Ini seperti materi yang kemarin ya. Untuk menentukan vektornya, vektor PQ dari dua titik P dan titik Q. Nah, yang menjadi X2 dan Y2 adalah yang di titik Q karena bentuknya PQ. Berarti yang X1, Y1 di titik P, yang X2 dan Y2 di titik Q. Oke, paham ya? Berarti dari soal ini kita mengetahui bahwa X1-nya itu 5, X2-nya 7. Kemudian Y1-nya min 2, Y2-nya 4. Kita masukkan, berarti diperoleh 7 dikurangi 5, 4 dikurangi min 2. Hasilnya adalah 2,6. Nah, karena kita sudah mengetahui vektor PQ-nya, sehingga kita bisa mencari panjang vektor Q. Panjang vektor PQ sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti sama dengan akar, tadi kita sudah memperoleh hasilnya bahwa yang X-nya 2, Y-nya 6. Sehingga akar X kuadrat plus Y kuadrat diisi dengan akar 2 kuadrat plus 6 kuadrat sama dengan akar 4 plus akar plus 36 sama dengan akar 40. Contoh yang ketiga, soalnya adalah diketahui vektor A sama dengan 3, 4 dan vektor B sama dengan 1, 5. Tentukan panjang vektor dari 5 vektor A min 3 vektor B. Berarti kalau bentuk soalnya seperti ini, kita cari terlebih dahulu nilai dari 5 vektor A min 3 vektor B. Jawab, 5 vektor A min 3 vektor B. Berarti 5 dikali 3, 4 min 3 dikali 1, 5. Sesuai dengan yang diketahui di soal ya, bahwa vektor A itu 3, 4, vektor B-nya 1, 5. Penulisan ini penulisan dalam bentuk vektor kolom. Berarti kalau kita kalikan dengan angka 5, berarti 5 dikali 3 hasilnya 15, 5 dikali 4 hasilnya 20. Dikurangi 3 dikali 1, 3, 3 dikali 5, 15. Hasilnya sama dengan ini materi operasi pengurangan vektor yang kalian pelajari kemarin, berarti yang atas dikurangi yang atas, yang bawah dikurangi yang bawah. 15 dikurangi 3 hasilnya 12, 20 dikurangi 15 hasilnya 5. Sehingga kita bisa mencari panjang vektor 5. Vektor A min 3 vektor B sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat. Yang X itu diganti dengan angka 12, yang Y diganti dengan angka 5. Sehingga kita peroleh hasilnya 12 kuadrat 144, 5 kuadrat itu 25, dijumlahkan menjadi 169, akar 169 hasilnya adalah 13. Oke. Untuk latihan, kalian bisa mengerjakan soal ini, kerjakan dengan sebaik mungkin, ikuti langkah-langkah yang sudah kita pelajari tadi sebelumnya. Semangat belajar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.